Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Olivia Zalpa Ajahra. Saya dari kelas akuntansi reguler C, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Dengan nomor induk mahasiswa 3403210159. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat 3 video tutorial, yaitu yang pertama video tutorial tentang bagaimana sih cara memulai bisnis secara online dengan berbasis web. Kemudian video tutorial yang kedua yaitu bagaimana sih cara untuk melakukan riset pasar. Nah, kemudian untuk video tutorial yang ketiga yaitu bagaimana cara kita untuk memahami SEO atau Search Engine Optimization. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita ke video tutorial yang pertama. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke teman-teman, oke next langsung saja kita ke video tutorial yang pertama, yaitu video tutorial bagaimana cara kita memulai bisnis online dengan berbasis web. Nah teman-teman, perlu kita ketahui ya, for your information teman-teman, untuk bisa kita atau cara kita bisa memulai bisnis online dengan menggunakan web atau berbasis web itu, yang pertama bisa dengan melalui marketplace. Nah, untuk marketplace ini tentu saja ini sudah menjadi hal yang relevan, yang sangat relevan atau hal yang sangat lumrah dengan kehidupan kita. Yang pertama seperti Shopee, kemudian Lazada, kemudian ada Tokopedia dan marketplace yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua bisa juga melalui platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, untuk step yang ketiga dengan cara memulai bisnis secara online berbasis web itu yaitu menggunakan website e-commerce. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama dulu kita melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nah, contohnya di sini kita akan membuat akun marketplace Lazada. Nah, di sini langsung saja kita masukkan nomor. Nah, jika sudah, klik selanjutnya. Nah, jika sudah, kita tunggu beberapa saat untuk mengirim verifikasi. Kita klik next. Nah, teman-teman, jika sudah melakukan verifikasi, maka tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita tinggal masukkan ya. Di sini ada step by stepnya. Ada kita yang pertama masukkan email, kemudian yang kedua alamat, kemudian yang ketiga ID bank, dan yang keempat itu memasukkan produk. Nah, jadi itu ya teman-teman, cara memulai bisnis online dengan berbasis web. Yang pertama yaitu menggunakan marketplace, contohnya seperti ini Lazada. Nah, oke next kedua yaitu cara memulai bisnis online dengan menggunakan platform media sosialnya. Di sini kita akan membuat Facebook. Nah, di sini teman-teman kalian masuk saja ke tab baru, kemudian klik Facebook bisnis. Nah, jika sudah akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita klik mulai. Kemudian di sini kita klik selanjutnya. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman. Ini step by stepnya. Mulai, pilih metode proses pembayaran, kemudian pilih saluran penjualan, kemudian ada cuplikan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini untuk fitur pilih metode proses pembayaran. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa disesuaikan dengan bisnis kita ya teman-teman. Kemudian kita klik juga. Nah, dari mana Anda ingin menjual? Tinggal kita klik buat halaman baru, kemudian ada tambahkan tujuan, kemudian ada cuplikan. Nah, jadi itu ya teman-teman. Next, lanjut cara yang ketiga itu menggunakan website e-commerce. Nah, for your information teman-teman, untuk menggunakan website e-commerce ini kita harus melakukan hosting, yang dimana proses hosting ini ada yang sifatnya itu berbayar atau ada juga yang tidak berbayar. Nah, untuk yang berbayar ini contohnya kita masukkan Niaga Hostar. Niaga Hostar. Nah, kita masuk ke webnya seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman jika sudah maka akan muncul halaman seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk Niaga Hostar ini atau hosting yang berbayar ini ada beberapa
klaster atau klasifikasi atau beberapa kelas. Yang pertama yaitu bayi, kemudian ada pelajar, kemudian personal, dan juga bisnis. Tentu di sini teman-teman bisa kita lihat ya, untuk harganya bervariatif dan juga tentunya ada harga istilahnya sekarang. Nah, teman-teman di sini untuk fiturnya menyesuaikan dengan harganya nih teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh website hosting yang berbayar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh hosting yang tidak berbayar, yaitu menggunakan website Odoo. Nah, teman-teman di sini bisa langsung klik saja odoo.com. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Ini kita akan uji coba gratis dulu. Nah, di sini bisa kita klik langsung mulai sekarang juga gratis. Nah, teman-teman, jika sudah maka akan muncul halaman seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Odoo e-commerce akses cepat. Di sini bisa kita langsung masukkan saja nama depan dan nama belakangnya. Di sini saya memasukkan Maisyora Olivia Zapa Zahra. Kemudian untuk emailnya bisa kita masukkan. Kemudian untuk website name-nya kita masukkan misalkan nah, di sini kita klik bahasa Inggris. Nah, jika sudah, kita langsung saja klik mulai sekarang. Nah, jika sudah, teman-teman akan muncul halaman seperti ini. Nah, kita langsung klik saja mulai sekarang juga, gratis. Nah, teman-teman, jika sudah akan muncul halaman seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan untuk websitenya. Ada e-commerce, ada blog, ada forum, ada e-learning, live chat, dan penjualannya seperti ini. Kemudian untuk pengoperasiannya ada beberapa pilihan, ada manufaktur, marketing, sumber daya manusia, penyesuaian. Nah, jadi seperti ini ya teman. Bisa langsung saja diklik ya teman-teman untuk pilihannya mau seperti apa. Nah, for your information juga teman-teman. Nah, nanti di sini untuk websitenya ini akan tetap ada Odoo-nya. Karena apa? Karena yaitu teman-teman, karena kan ini menggunakan fitur yang gratis. Jadi mungkin untuk akses dan fitur yang lainnya sangat terbatas. Jadi ini hanya sedikit gambaran untuk teman-teman semua bagaimana sih cara kita melakukan hosting itu. Nah, teman-teman, maka hasilnya akan muncul seperti ini ya, teman-teman, halaman seperti ini. Dan kemudian di sini untuk website kita sudah jadi maisyora.odoo.com. Nah, teman-teman, hanya saja untuk menggunakan hosting secara gratis ini dengan website Odoo ini, tentunya ini untuk odoo.com-nya tidak bisa dihapus teman-teman, karena itu dia tadi karena kita menggunakan untuk contoh sekarang karena kita menggunakan website Odoo atau hosting yang gratis teman-teman, jadi mungkin untuk fiturnya sangat terbatas. Tidak usah dihiraukan ya teman-teman. Yang penting sekarang kita sudah tahu bagaimana cara membuat website sendiri. Nah, di sini jika sudah, kita langsung saja bisa kita klik sunting. Nah, teman-teman bisa kita sunting, akan muncul hasil seperti ini. Nah, di sini bisa kita ganti menjadi misalkan selamat datang. Jadi ini ya, di sini bisa kita ubah bagaimanapun semenarik mungkin kita. Nah, karena di sini juga banyak fiturnya. Jika sudah, kita klik simpan saja. Teman-teman, itu dia ya cara bagaimana kita memulai bisnis online dengan berbasis website, terutama di website e-commerce yang dimana kita melakukan hosting. Di sini contohnya hosting yang gratis atau tidak berbayar. Semoga mudah dipahami ya teman-teman.
Oke, teman-teman, langsung saja kita next ke video tutorial yang kedua, yaitu video tutorial bagaimana cara kita melakukan riset pasar. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk kita melakukan riset pasar itu banyak dengan berbagai cara, bisa dengan keyword tool, bisa dengan kita trend dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman boleh saja kita langsung masuk ke Google Chrome, kemudian kita klik trends.google.co.id. Nah, teman-teman, jika sudah tampilannya maka akan seperti ini ya, teman-teman. Bisa kita langsung masukkan saja topik yang akan kita cari. Kan di sini kita akan melakukan riset pasar ya. Tujuannya itu untuk tahu berapa minat masyarakat terhadap produk yang akan kita jual. Nah, di sini kita lihat fashion muslim misalkan. Nah, teman-teman, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini bisa kita lihat nih, untuk fashion muslim, untuk cakupan wilayahnya di sini bisa kita ubah, bebas. Nah, tapi di sini saya akan memilih Indonesia. Kemudian, di sini untuk waktunya juga sangat bermacam ya teman-teman, tapi di sini saya akan memilih 12 bulan terakhir. Untuk kategorinya juga di sini bisa diubah, tapi saya memilih semua kategori, dan untuk begitupun untuk penelusuran web. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya, ada grafik yang menunjukkan minat masyarakat Indonesia dalam 1 tahun terakhir atau 12 bulan terakhir dalam fashion muslim ini seperti ini ya teman-teman. Nah, terus lanjut ke bawah, yaitu di sini ada minat menurut subwilayah. Ada 5 wilayah teratas nih teman-teman. Yang pertama dari Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Tengah, ada Aceh, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, kemudian kita lanjut ke yang bawah, yaitu ada topik terkait. Ada 5 topik terkait, yaitu taman kanak-kanak atau kategori sekolah, kemudian festival, kemeja, daya cipta, dan pakaian adat. Kemudian untuk query terkait, yaitu ada 5 teratas di sini. Ada Fashion Muslim 2022, Fashion Muslim Kekinian, Jakarta Muslim Fashion Week 2022, Jakarta Muslim Fashion Week 2023, dan ada baju fashion show muslim anak perempuan. Nah, teman-teman, dengan menggunakan Google Trend ini, kita akan menjadi tahu sih minat masyarakat Indonesia terhadap produk yang akan kita pasarkan. Nah, produk yang akan kita pasarkan, kemudian fashion muslim yang sedang tren di Indonesia 1 tahun terakhir ini apa. Nah, dapat dimunculkan dengan Google Trend ini, teman-teman. Nah, untuk cara singkatnya seperti itu ya, teman-teman. Tapi untuk kalian yang ingin tahu lebih jelas mengenai Google Trend ataupun keyword tool, bisa tonton video saya yang sebelumnya mengenai Google Trend dan keyword tool. Nanti untuk linknya saya simpan di description box. Oke, langsung saja ya teman-teman, kita lanjut ke video tutorial yang ketiga, yaitu video tutorial bagaimana sih cara kita memahami search engine optimization. Dan sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan materi mengenai apa itu SEO atau Google SEO. Nah, bisa kita lihat di sini SEO adalah singkatan dari Search Engine Optimization atau pengoptimalan mesin telusur, atau bisa juga disebut dengan Search Engine Optimizer. Untuk penggunaan jasa pakar SEO adalah keputusan yang besar yang dapat meningkatkan peringkat situs kita dan menghemat waktu. Tetapi berisiko tinggi juga terhadap situs dan reputasi kita. Nah, SEO itu adalah sebuah teknik yang digunakan untuk memaksimalkan sebuah website agar lebih dikenal atau lebih mudah dibaca oleh search engine untuk menaikkan peringkat pada mesin pencari sehingga banyak pengunjung. Nah, SEO itu ada 2 macam, teman-teman, yaitu ada SEO on page dan SEO off page. Nah, SEO on page itu adalah teknik melakukan optimasi dari dalam suatu website dengan jalan memodifikasi faktor-faktor tertentu dari bagian suatu website, misalkan menentukan titel, tag, konten yang relevan dengan titel, dan lain-lain.
Sedangkan SEO off page adalah teknik optimasi yang dilakukan dari luar bagian website dengan tetap mengacu pada algoritma search engine tertentu, misalkan memperpanjang backlink yang berkualitas. Nah, pastikan kita bertanya-tanya nih, apa sih tujuan kita harus pakai SEO atau kenapa sih kita harus pakai SEO? Nah, di sini ada tujuannya, teman-teman. Salah satu tujuan utama dari SEO adalah untuk memperkuat online presence sebuah brand. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara memperkuat brand image, customer confidence, dan juga customer relation. Nah, logika berpikirnya cukup sederhana, teman-teman. Jika website kita nih tampil di urutan paling atas, maka secara otomatis trafik website kita itu akan meningkat. Karena hal ini disebabkan kebiasaan para audiens pengguna Google yang cenderung lebih percaya terhadap informasi yang disajikan oleh website yang menempati posisi teratas di daftar pencarian. Teman-teman, maka dari itu, jika kita ingin website kita tampil di urutan atas hasil pencarian, maka kita harus melakukan optimasi dengan baik dan juga sesuai dengan algoritma terbaru. Perlu diingat teman-teman bahwa hasil dari SEO tidaklah instan, bahkan bisa memakan waktu lebih dari 2 bulan agar website kita dapat terindeks oleh Google. Ada juga manfaat SEO untuk bisnis online kita nih teman-teman. Yang pertama yaitu meningkatkan brand awareness. Nah, kebanyakan orang biasanya melakukan pencarian terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang. Hal ini dikarenakan tidak semua orang mengetahui produk yang akan dibelinya secara mendetail. Misalnya, mulai dari bentuk fisik, bahan, harga produk, manfaat, produk, cara pakai, dan sebagainya. Ini adalah medan pertempuran yang harus kita menangkan. Misalkan kita adalah pemilik brand sepatu laki-laki dan telah berhasil mengoptimalisasi keyword sepatu sneakers pria. Maka setiap orang yang melakukan pencarian dengan kata kunci tersebut akan melihat website kita di urutan pertama. Nah, dengan demikian, popularitas brand kita juga akan semakin meningkat. Semakin dikenalnya brand kita, maka akan semakin banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Misalnya, tingkat kepercayaan audiens yang meningkat, konversi audiens menjadi konsumen yang lebih tinggi, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan produk kita. Nah, manfaat SEO yang kedua yaitu hemat biaya. Bisa dikatakan strategi pemasaran melalui SEO tidak membutuhkan biaya yang besar, bahkan mungkin saja gratis apabila Anda sudah memahami SEO dengan baik, memiliki pengalaman teknis terkait SEO, dan memiliki waktu luang yang banyak. Ada banyak sekali penyedia jasa SEO yang bisa kita pilih di luar sana dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, tinggal kita pilih aja nih mau SEO yang mana. Oke, next kita lanjut ke poin ketiga dari manfaat SEO yaitu mendapatkan data konsumen. Nah, di sini banyak pelaku bisnis online yang bersedia mengeluarkan banyak uang untuk memasang iklan di berbagai media dengan tujuan untuk memperoleh data kontak seperti email, nomor ponsel, alamat, dan sebagainya dari audiens kita. Nah, dengan mengetahui data audiens, maka suatu brand akan lebih mudah mengenali karakteristik ataupun perilaku audiens, sehingga brand tersebut dapat mendekati audiens mereka dengan lebih personal. Dalam dunia pemasaran, pendekatan secara personal dengan audiens ataupun konsumen adalah cara yang efektif untuk meningkatkan penjualan, sekaligus meningkatkan loyalitas mereka terhadap konsumen. Untuk bisa memanfaatkan data audiens, kita juga perlu layanan lain untuk menyimpan database tersebut. Misalnya layanan autoresponder untuk membangun email list audiens kita. Nah, itu teman-teman terkait SEO atau Search Engine Optimization, mulai dari pengertian atau definisi apa sih itu SEO, kemudian dari tujuan kenapa sih kita harus memakai SEO, dan alasan kita untuk memakai SEO. Kemudian
Yang ketiga yaitu ada manfaat dari SEO. Nah, mungkin teman-teman itu dia video tutorial yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mulai dari tadi, bagaimana sih cara memulai bisnis online dengan berbasis web. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana cara kita bisa melakukan riset pasar. Kemudian video tutorial yang terakhir yaitu bagaimana kita bisa memahami SEO atau apa sih kata SEO itu atau Search Engine Optimization itu. Nah, teman-teman mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk para audiens di luaran sana. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mudah dimengerti dan dapat kalian praktekkan di kehidupan sehari-hari. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.